Tapi Bang Adit, kalau misalkan untuk dunia fotografi, nah awalnya kan tadi tahun 2017 bergabung sama komunitas foto pending. Betul. Nah itu tuh pas gabung foto pending itu tuh ada diajarin nggak sih Bang Adit sama seniornya? Enggak sih. Enggak, Ngumpul-ngumpul aja sih. ngumpul-ngumpul aja tapi nggak ada diskusi terkait ini foto. Ada. Ada, Tapi nggak terlalu mengikuti banget sih. nggak terlalu mengikuti itu. Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Berarti ikut-ikut temen aja ya. Hmm. Oke, tapi Bang Adit kalau misalkan untuk fotografi, pasti kayak dalam pengambilan foto atau videonya kan harus ada yang diperhatikan nih. Iya, Misalnya betul. kayak gimana sih cara ngambilnya gitu, angle-nya dan segala macam. Itu apa aja sih Bang Adit yang harus diperhatikan dalam mengambil fotonya? Kadang merhatiin momennya sih. Momen. Terus, Terus lebih ke lighting kan. Lampu sangat mempengaruhi kan. Mempengaruhi. lampu. Lighting. Lighting. Oke, selain itu ada lagi nggak Bang Adit? Itu aja sih. Itu aja. Tapi awalnya banget tertarik itu kenapa sih Bang Adit selain mata kuliah? Apakah karena ada nih teman Bang Adit fotografer kah? Atau ada dari keluarga fotografer? Iya, ada teman. Siapa tuh Bang Adit? Namanya siapa ya? Agung ya namanya. Agung. Iya, karena itu tertarik kan waktu itu foto model kalau nggak salah. Foto model. Berarti awalnya ngikut ke Agung. Mm-mm. Ikut Agung tahun? Oh bukan ikut Agung, tertarik dengan hobinya waktu itu. Oh, tertarik sama hobi Agung fotografer. Mm-mm. Terus pas tertarik itu sempat nanyain nggak nih ke Agung Bang Adit? Iya sempat nanya. Nanya. Ya nanya-nanya tentang kamera, foto, terus nanyain spot foto di mana bagusnya. Oke. Tapi Bang Adit kan udah tertarik nih. Terus pas beli kameranya tuh tahun berapa sih? 2020. Tahun 2020. Pas Iya. Oh iya, pas mata kuliah tadi ya. Betul. Oke, kamera pertamanya apa nih Bang Adit? Pakai Nikon. Pakai Nikon. Ah. Masih ada nggak? Masih lah. Sejarah. Sejarah ya. Oke. Itu kalau misalkan untuk foto-foto Bang Adit ngambil fotonya tuh foto apa aja sih selain foto wedding gitu? Selain foto wedding ya, foto wisuda, foto Sweet Seventeen, terus foto MC. Foto MC. Oke, udah banyak ya jobnya Bang Adit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bang Adit kan ini sambil fotografer sambil kuliah juga ya. Betul. Nah, gimana sih cara membagi waktunya Bang Adit? Cara membagi waktunya mungkin lebih ngambil job sih. Lebih ngambil job Ambil daripada jatah absen. kuliah. Berarti sering ambil jatah ya? Iya. Ya Allah, jangan ditiru ya mana-mana. Oke, berarti kalau cara bagi waktunya gimana nih Bang Adit? Kayak prioritas kan kebagi nih sama job sama kuliah gitu. Tapi kalau nggak salah sekarang Bang Adit tinggal skripsi aja ya? Masih ada sih mata kuliah yang kesisa. Agak beberapa. Oh, ada ya beberapa ya. Iya. Oke. Tapi Bang Adit selain kuliah, selain foto-foto, apalagi nih kegiatan Bang Adit? Apa ya? Main futsal kali. Main futsal. Main futsal. Berarti itu termasuk hobi juga ya Bang Adit ya? Terus main PS di rumah. Main PS di rumah. Oke, tapi masih penasaran nih sama dunia fotografer Bang Adit. Kalau misalkan untuk fotografer itu kayak awalnya banget nih, kan kita kadang belum ada relasi. Nah, cara kan kalau misalkan untuk fotografer awal pasti banyak yang belum percaya nih Bang Adit. Gimana sih cara Bang Adit untuk membranding diri Bang Adit bahwa Bang Adit ini seorang fotografer loh gitu, punya skill juga loh. Kayak gimana sih Bang Adit? Brandingnya di Instagram ya. Di Instagram. Ya pilih yang bagus-bagus hasilnya gitu. Mm-mm. Terus ya mungkin ada yang ngeliat, ya nanya-nanya lah harga sekali foto tuh berapa. Oke, kalau ratingnya gitu, maksudnya kalau range harganya itu dari berapa sih Bang Adit? Kisaran berapa gitu, nggak usah nominal jelasnya deh. Terlalu murah. Terlalu murah.
Oke, tapi Bang Adit nih mungkin ada nih dari Dun Sanak Panengah yang penasaran nih sama hasil foto Bang Adit. Boleh Iya. dikasih tahu nggak nih Instagram Boleh fotonya? lihat di IG Aditya99_M. Aditya 99 underscore M. M. Oke, berarti kalau untuk yang nanya-nanya harga boleh ya? Boleh. Boleh dong. Jadi itu ya dan sanak pandangan nama Instagram Bang Adit Aditya underscore M99. Nah Bang Adit kalau misalkan di dunia fotografer pasti adalah panutan gitu kan. Ada nih hasil foto seseorang yang Bang Adit suka gitu kan. Nah itu siapa sih role model Bang Adit dalam dunia fotografi? Role model aku Bang Ridwan Didot, Bang Ridwan Didot. vendornya Native Visual. Nah gitu. Kenapa suka sama Bang Didot sih Bang Adit? Karena aku lihat ya fotonya tuh momennya tuh dapat banget sih, storytelling ya, lebih ke storytelling. Bakalan nggak bisa sih nirunya, susah. Nanti karena ada ciri khas tersendiri ya. Oke. Jadi tertarik gitu. Tertarik ya. Iya. Berarti ciri khas tersendiri yang nggak bisa dimilikin seseorang gitu ya. Lagian fotonya nggak template kan. Oke, apa sih Bang Adit ciri khas tuh kan karena kita nih masih awam kan. Maksudnya kalau melihat foto tuh ya udah sekedar foto gitu. Nah, kalau misalkan Bang Adit nih merupakan seorang fotografer. Nah, gimana sih cara melihat kalau ini foto ini bagus loh, ada angle-nya, ada nilai tersendirinya gitu. Dari mana sih bisa kita lihat Bang Adit? Dari fotonya ke apa ya, kayak menceritakan kayak kejadian gitu kan. Lagi sikon apa sih di dalam foto tuh, terus pengambilannya gitu. Jadi hidup aja sih foto itu tersebut. Berarti ada kayak ada nilai tersendiri gitu. Oke, Bang Adit kita break sejenak ya, Bang Adit. Nanti kita akan berbincang lagi nih sama Bang Adit dan masih bahas tentang dunia fotografi. Dan untuk Nun Sanak Pandangan yang mau nanya-nanya tentang fotografi bisa di nomor 812414 atau melalui WhatsApp 081166092440. Dan jangan lupa follow sosial media kami di @RRI Pro 4 Padang. Oke, Dun Sanak Pandangan, kita terima telepon dulu nih sebelum break. Ya, Bang Adit, kita terima telepon dulu ya, Bang Adit ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus ya. Terus ya Dun Sanak Pandangan, dan untuk Dun Sanak Pandangan yang masih mau nanya, mau nelfon bisa langsung saja di telepon 812414 atau melalui WhatsApp 081166092440. Tapi sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Jadi Dun Sanak Pandangan jangan khawatir, nanti kita akan berbincang lagi dengan Bang Adit. Dan untuk Dun Sanak Pandangan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, telepon 07 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan,
Dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah Gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang
dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Randang, begitu makanan khas Minangkabau ini dinamakan. Warisan kuliner dari Sumatera Barat ini sudah dikenal di pelosok Nusantara bahkan mancanegara, hingga dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN. Begitu banyak versi randang di Indonesia, namun buatan orang Minanglah yang istimewa selalu tak pernah gagal memikat lidah. Akan tetapi randang yang paling enak adalah randang dengan warna gelap kehitaman, karena dimasak selama berjam-jam hingga santan mengering. Seperti apa proses memasak randang versi orang Minang? Berikut kita dengarkan penuturan Ibu Eti, salah seorang pemilik rumah makan Padang dengan menu spesifik randang. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, terus bumbu untuk enak rasanya merica sama ketumbar. Itu enaknya dikit. Daunnya daun salam, serai, kunyit. Serainya bukan digiling ya, diiris. Untuk takarannya 1 kilo rendang, bawang putihnya 1 on, bawang merah 1 on, jahenya 1 on, lengkuas 1 on, ya 1 on semuanya. Itu merica sama ketumbar seujung sendok makan. Nah, dah digiling tuh sampai halus. Terus daunnya, daun kunyit, daun salam, serai diiris. Cabenya dalam 1 kilo 1,5 on. Terus nanti kalau sudah 1,5 kilo tuh cabai rawitnya dikasih 1/2 on. Ya, untuk enak rasa cabai itu boleh bersatu dia. Untuk pemilih santan dan dagingnya, ibu selalu meneliti bagus santannya. Yang 1 kilo itu 3 santan kelapa yang matang, 2 kelapa yang tidak matang, yang kuning. Nah, diperas. Airnya sampai 1/2 kilo atau lebih dikit, ditambah air kelapa 1 gelas. Tuh, ya, air kelapa tuh diremas sama santan yang kedua. Santan yang pertama gak kental kan, santan yang kedua kan gak encer. Nah, diperas tuh sama air kelapa 1 gelas kaki 5. Untuk pemilihan dagingnya, ibu beli daging betis sama daging as dalam. Dua. Bedanya daging betis ada gomoknya dikit. Kalau daging as dalam dagingnya padat tapi lunak, empuk. Semua bumbu daging tadi dihaluskan, digelemangkan sama cabai. Sisanya itu digelemangkan sama daging. Kalau udah tetap tadi kayak gula. Kalau udah berminyak, masukkan bumbu kita dulu. Udah agak merah dikit. Kalau udah agak merah, agak kental, baru masukkan daging kita. Untuk kalio 2 jam untuk matang, 2 jam untuk hitam. Ya, udah hitam tuh sama kuali aja. Soalnya kalau lebih sibuk dikeluarkan apinya lagi. Randang berasal dari kata marandang, yaitu proses memasak untuk menghilangkan air. Untuk itu, proses masak randang asli Minang membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Hingga daging kering, minyak naik dan tidak mengandung air. Dalam proses pembuatannya, randang menggunakan banyak rempah dan bumbu. Di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, ketumbar, hingga daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan serai yang dirajang halus. Dari bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatan mempunyai arti yang mempresentasikan kebudayaan masyarakatnya. Perpaduan daging sapi yang merupakan lambang dari nenek mama atau para pemimpin suku adat, kelapa yang merupakan lambang cadia pandai atau kaum intelektual, serta cabai merupakan lambang alim ulama yang pedas dan tegas untuk mengajarkan syara atau agama, dan pemasak atau bumbu yang merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minang
diolah dengan cara diaduk ke segala sisi yang menggambarkan sifat pemimpin yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek. Semua hal itu melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Selain memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat, randang juga memiliki keunikan dan keistimewaan lainnya. Tidak sekedar makanan, randang bagi orang Minangkabau adalah martabat orang Minang. Randang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minang yang tak bisa dipisahkan. Proses pembuatannya yang lama dengan penuh kesabaran membuat makanan ini jadi istimewa dan selalu hadir di acara-acara istimewa, mengiringi perjalanan masyarakat Minang dalam banyak kejadian. 92,4 adalah Pro 4 Minangkabau yang RRI Padang, hidangkan dalam Ensiklopedia spirit Budaya kerusahaan. Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dun Sanak Pandengar, kami masih hadirkan program Minang Kreatif masih bersama dengan narasumber kita. Ada Bang Adit merupakan seorang fotografer. Nah, untuk Dun Sanak Pandengar yang mau nanya-nanya bisa ditelepon 812414 atau melalui WhatsApp 081166092440. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Bang Adit. Halo Dila. Iya Bang Adit. Berarti kurang lebih Bang Adit sudah 3 tahun ya di Iya. dunia fotografer. Iya. Betul. Oke. Gimana nih suka dukanya saat menjadi fotografer nih Bang Adit? Suka dukanya ya apa ya? Banyak suka atau Terbatas banyak sih. dukanya nih? Lebih banyak dukanya, sukanya sedikit. Lebih banyak dukanya, sukanya sedikit. Betul. Kenapa tuh Bang Adit? Apa ya? Grogi nih Bang Adit Iya. kayaknya ya. Kenapa Bang Adit lebih banyak dukanya nih daripada sukanya? Kan hobi nih fotografer gitu. Kenapa lebih banyak dukanya nih? Ya dukanya apa ya? Tanya Duka kayak nih. komplainan gitu ya. Ya mungkin ya. Komplainan dari konsumen. Enggak sih, sering diawasi sama penonton yang di belakang fotografer. Oh gitu. Ya Iya. kehalang ya kan. Kehalang. Iya, Kalau iya, sukanya apa nih Bang Adit? Sukanya apa ya? Sukanya kalau udah di TM sih. Berarti sukanya kalau sudah dibayar gitu ya. Iya. Enggak. Sukanya fotonya apa ya? Bagus, nggak banyak noise, momennya banyak. Bahan postingan mungkin banyak sih yang dijadiin di up untuk story. Iya, apalagi Di nih IG story. saya sempat juga kan stalker nih IG fotografer Bang Adit gitu kan. Hasilnya juga bagus dan ada dari testimoni dari ini juga ya Bang Adit, dari yang make jasa Bang Adit. Betul. Iya, mungkin itu bisa menjadi salah satu sukanya di dunia fotografer kali ya. Iya. Semangat lah. Semangat ya. Biar lebih semangat kan dapat fotonya bagus, klien bilang kan. Biar semangat dapat job lagi gitu ya. Iya betul. Amin. Amin. Oke, berarti Bang Adit kurang lebih sudah 3 tahun di dunia fotografi. Nah, ada tertarik buka studio nggak, Bang Adit? Belum, untuk saat ini sih masih tertarik di lapangan aja dulu. Masih Belum tertarik buka studio.
Gitu. Kenapa nih Bang Adit nggak tertarik buka studio? Karena belum ada modal. Belum ada modal. Mungkin karena ini kali ya, kayak nggak bisa juga nih bagi waktunya Iya, karena betul. sudah di lapangan juga gitu kan. Tapi mungkin bisa nanti ya next buka studio ya Bang Adit ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Bang Adit kalau misalkan dalam teknik pengambilan foto atau video itu seperti apa sih Bang Adit? Kayak ada teknik khususnya nggak nih? Misalnya kayak dalam pengambilannya tuh harus angle sebelah mana gitu. Selain lighting tadi gitu. Oh, kalau aku pengambilannya kadang di tengah, kadang di samping, kadang di belakang. Terus kadang terlalu dekat, nggak terlalu dekat sih, lebih ke apa ya, setengah badan kayak beauty shoot. Beauty shoot. Mm-mm. Oke, itu kalau misalkan untuk selama Bang Adit dunia fotografer sempat fotoin produk katalog juga nggak Bang Adit? Pernah waktu magang ya, tahun kemarin, fotoin produk nasi goreng, terus ya pokoknya foto produk makanan sih. Foto produk makanan. Oke. Selain foto, kalau pengambilan video Bang Adit juga bisa nggak? Video nggak pandai. Nggak pandai. Tahu bisa mungkin dikit-dikit kali ya? Bisa. Bisa. Oke, kalau misalkan untuk edit video sendiri belum pernah dicoba Bang Adit? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Oke, sebelum menjadi seperti sekarang nih, sekarang kan Bang Adit sudah jadi fotografer sendiri. Nah sebelumnya pernah bergabung sama agensi lain nggak Bang Adit? Misalnya kayak dulu ikut-ikut sama teman gitu, sampai sekarang akhirnya alhamdulillah bisa buka sendiri gitu kan. Nah awalnya banget gimana nih, bisa diceritain nggak Bang Adit? Oh, awalnya diajak teman punya job, nggak ada apa ya, nggak ada freelance yang bisa bantu dia, karena banyak yang nggak bisa, jadi ya aku yang diajak. Sekalian belajar kan. Itu pas kuliah? Iya, pas waktu kuliah. Oh iya. Oke, berarti sambil kuliah sambil ngambil job juga gitu ya Bang betul, Adit. betul. Nah pas buka sendirinya itu di tahun berapa sih Bang Adit? Awalnya tuh kapan ya? 2020 akhir kayaknya. Foto apa ya? Foto wedding kalau nggak salah ya. Foto wedding, Wedding sama foto nikah. foto nikah. Oke, di tahun 2020. Itu masih pakai kamera yang lama atau yang udah yang baru nih Bang Pakai Adit? kamera lama. Pakai kamera lama. Oke, kalau dalam pengeditan foto itu ada teknik khusus nggak dari Bang Adit? Nggak ada sih, balik ke selera sih. Balik ke selera. Balik selera masing-masing, gimana fotonya, mau terang atau pas aja gitu, maksudnya ya nggak terlalu over exposure sih. Oke, berarti kalau untuk foto Bang Adit biasanya nanyain dulu nggak nih ke konsumennya mau fotonya diedit seperti apa gitu, atau sesuai selera Bang Adit nih ngeditnya? Enggak sih, sesuai selera sih. Sesuai selera Bang Adit. Oke Bang Adit, kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Oke, pertanyaan nih Dila. dari Rodi di Bukit Tinggi. Bang Adit, aku minat dunia foto-foto dan juga suka dunia fotografi, tapi aku nggak ada modal beli kamera. Nah, mulainya dari mana ya Bang Adit? Nah, gimana nih Bang Adit? Ada nih dia minat dunia foto-foto tapi nggak ada modal. Mulainya dari mana sih Bang Adit? Nggak ada apa ya, modal untuk beli kamera. Iya. Ya aku saranin sih pakai HP aja dulu. Nabung lah agak dikit-dikit dulu. Beli kamera second gitu untuk awal-awal, terus beli ya lensa-lensa murah ya gitu. Oke, berarti ini Bang Roni ada saran nih dari Bang Adit. Jadi kalau misalkan minat di dunia foto-foto dan suka dunia fotografi tapi belum ada modal, bisa beli kamera dulu ya Bang Adit. Bisa beli kamera HP dulu. Nah, nanti nabung-nabung baru bisa beli kamera, atau mulai dari kamera second dulu. Dan yang pastinya Bang Roni harus mulai dari niat dari hati dong.
Iya Bang Adit? Betul. Oke deh Bang Adit, karena kita sudah di penghujung nih Bang Adit. Boleh nggak nih Bang Adit closing statementnya? Apa sih harapan Bang Adit untuk dunia fotografi ke depannya nih? Apa ya ke depannya? Ngalir aja sih, jalan terus, enjoy the moment. Ya, amin. Semoga job semakin ada ya. Lanjut. Pokoknya tiap minggunya nggak kosong lah. Yang penting nambah jam terbang tuh pasti sih. Nanti walaupun udah sejauh ini Bang Adit tapi harus tetap nambah jam terbang ya. Iya, nambah lah pasti. Oke deh. Makasih ya Bang Adit atas waktunya. Iya, Dila, sama-sama. Oke, Dun Sanak Pandangan, tadi kita sudah bergabung, sudah bersama di studio bersama narasumber kita ada Adit, merupakan seorang fotografer. Dan untuk Dun Sanak Pandangan dapat menyaksikan ulang video ini, tayangan ini nanti di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang, dan jangan lupa follow semua sosial media kita di @RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing,